Tiba-tiba saja Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, keluar dari sarangnya. Ini jarang-jarang loh dia lakukan. Bahkan ini sangat teramat jarang dia lakukan. Tiba-tiba saja Surya Paloh ini, pemilik Metro TV itu, dia bersedia tampil diwawancarai di 2 media sekaligus. Bukan cuma 1, tapi langsung di 2 media sekaligus. Minggu ini video wawancara Surya Paloh di CNN Indonesia dan satu lagi di Kompas TV mulai beredar luas. Dalam kedua wawancara itu, yang isi bahasannya nyaris sama, Surya Paloh tampil sangat lugas. Dia bahkan tampil teramat lugas buat seorang politisi kelas kakap seperti dirinya. Dalam interview itu, pesan yang ditujukan Surya Paloh sangatlah jelas. Ditujukan langsung kepada Presiden Jokowi. Ini dapat dipahami. Selama ini bukan rahasia umum kalau hubungan Jokowi dan Surya Paloh sudah mendingin. Sejak Surya Paloh dan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka, hubungan Jokowi-Surya Paloh langsung mendingin dan kemudian membeku. Sebelum tampil secara langsung di televisi, Surya Paloh sempat makan siang bersama Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator dan juga salah satu seorang kepercayaan Presiden Jokowi. Sudah pasti pesan-pesan untuk Jokowi, curhat-curhat ke Jokowi, klarifikasi ke Jokowi, semua itu sudah disampaikan melalui Luhut. Tapi kali ini saluran Luhut mungkin dirasa kurang. Makanya, biar semakin jelas pesannya ke Presiden, Surya Paloh pun tampil di 2 wawancara televisi tadi. Kalau Surya Paloh sampai melakukan move bicara di depan publik, kirim pesan ke Presiden Jokowi lewat saluran publik, nah, kondisinya pasti sudah darurat. Kondisinya pasti sudah sangat terdesak. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic di kanal Pilpres 2045 TV. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan yang kalian lihat di luar, saya kira tidak ada yang tajam, semua berpikir untuk yang terbaik buat Republik Indonesia. Atau mungkin nama cawapres kepada Pak Anies nggak sih, Pak? Ya, Pak Surya tanya, ya saya jawab. Tapi tadi ada konsul juga Pak Paloh dengan Pak. Ya, kan saya ditanya ya saya jawab. Saya kan tidak perlu cerita. Sebelum Rini bahas lebih lanjut lagi soal keretakan hubungan Surya Paloh dan Presiden Jokowi, Rini mau ingatkan lagi sedikit soal acara workshop konten kreator dan talent hunt yang diadakan oleh 2045 TV. Di Kota Tangerang tanggal 27 Mei dan di Kota Karawang tanggal 28 Mei nanti. Acaranya gratis buat kamu yang tertarik jadi konten kreator, jadi YouTuber dan sebagainya. Silakan daftar di link yang ada di caption video ini. Tangerang dan Karawang adalah 2 kota pertama yang bakal dikunjungi oleh tim dan para bintang 2045 TV. Acara ini bakalan diadakan juga di kota-kota lainnya. Jadi, tunggu aja. Sekarang kita balik lagi ke soal Surya Paloh. Kita kuliti habis akar keretakan hubungan Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Dari pertemuan Surya Paloh Luhut Panjaitan beberapa hari lalu, ada yang menarik yang disampaikan oleh Luhut soal pertemuan ini. Dan ini jadi headline pemberitaan di media massa. Katanya, dia ditanya oleh Surya Paloh soal siapa yang bisa diusulkan jadi cawapres dari Anies Baswedan. Tidak penting nama yang diajukan oleh Luhut, tapi pesan yang tersirat dari sedikit bocoran ini jelas. Pertemuan Surya Paloh dan Luhut Panjaitan memang membahas soal pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Nah, ini perlu dicatat. Memang soal inilah, soal Anies Baswedan lah kerikil atau bahkan batu sandungan dalam hubungan antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh. Kenapa Presiden Jokowi menolak sosok Anies Baswedan? Ini yang perlu kita pahami, karena ini menyangkut masa depan Indonesia. Ini soal masa depan kita semua. Biar semuanya jadi lebih jelas, sekarang kita harus flashback dulu pertemuan 6 ketua umum partai politik di Istana
yang tidak mengundang Surya Paloh. Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan, sudah kasih clue soal apa yang disampaikan Presiden Jokowi di pertemuan tersebut. Ini bukan semata-mata soal copras-capres. Menurut Ibu Mega, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan penting mengenai pembangunan manusia agar Indonesia menjadi negara maju dalam 13 tahun mendatang. Indonesia harus sudah menjadi negara maju dalam kurun waktu 13 tahun mendatang. Kalau kalian suka nonton konten-konten 2045 TV ya, kalian pasti nangkep kalau bocoran Ibu Mega ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, di acara blak-blakan kepada Mas Jopre dan Mas Singgi Sahid. Ini juga senada dengan yang dibahas Mas Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo, relawan militan Jokowi, juga di acara blak-blakan. Jadi, ada hubungannya antara Pilpres 2024 dengan masalah bonus demografi dan juga Indonesia bisa menjadi negara maju. Hubungannya begini, kita semua harus tahu kalau sekarang ini negara kita sedang mengalami yang namanya bonus demografi, yakni kondisi di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang berusia tidak produktif, yakni orang-orang tua dan anak-anak. Biasanya ya, bonus demografi ini bisa membuat sebuah bangsa melompat, membuat perekonomian sebuah bangsa melompat. Karena penduduk yang bekerja memang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Produktivitas ekonomi negara itu jadi melompat. Perekonomian jadi meningkat tajam. Dan ujung-ujungnya masyarakat jadi lebih sejahtera dan kemiskinan dapat dihapuskan. Lewat bonus demografi, Indonesia bisa melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Kita bakal menyamai kemajuan dan kesejahteraan negara-negara di Eropa, seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura, dan juga Korea Selatan. Sebuah negara maju ada ukurannya. Ukurannya adalah pendapatan per kapita sebesar $12.000 per orang per tahun. Yang kalau dikonversikan secara sederhananya itu setara dengan rata-rata pengeluaran 15 juta per orang per bulan. Buat gambaran, kalau kita punya keluarga dengan 2 orang anak, berarti pendapatan keluarga kita setara dengan 60 juta per bulan. Inilah standar Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara maju. Kalian mau kan Indonesia menjadi negara maju? Nah, kondisi realnya sekarang ini pendapatan per kapita Indonesia baru sekitar $4.200 per orang per tahun. Ini setara dengan pengeluaran sebesar 5 juta per orang per bulan. Artinya, buat menjadi negara maju, jadi bangsa yang makmur sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita, perekonomian kita harus naik 3 kali lipat dari yang semula 4.200 menjadi 12.000. Kurun waktu kenaikan itu dibatasi 13 tahun, yakni selama kita mengalami bonus demografi tadi. Setelah masa bonus demografi terlewati, jumlah penduduk non-produktif bakal melebihi yang produktif. Dan kondisi ini meningkatkan ekonomi bakal melandai. Makanya, Presiden Jokowi punya urgensi supaya masa-masa bonus demografi ini 13 tahun ke depan ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Inilah kesempatan bangsa kita satu-satunya buat memenuhi janji kemerdekaan, yakni menjadi bangsa yang adil dan makmur. Nah, di sini kalian mulai paham kan? Nah, makanya Presiden Jokowi nggak tinggal diam soal Pilpres 2024. Presiden Jokowi sadar pertaruhannya terlalu besar kalau dia diam saja. Dia pasif saja soal Pilpres 2024. Kalau bangsa kita mau menjadi negara maju, di Pilpres 2024 kita nggak boleh salah pilih pemimpin. Dia harus berwawasan global, pekerja keras, dan mampu membuat ekonomi kita melompat 3 kali lipat. Nggak sembarangan orang bisa menjawab tantangan ini. Apa yang hendak dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah menyiapkan dan menyajikan capres-capres yang bisa memenuhi tantangan sejarah ini di Pilpres 2024. Dan soal kemampuan ini
Jelas, Anies Baswedan nggak memenuhi kriteria. Anies nggak bakalan mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Sebagaimana yang dia lakukan di Jakarta, Anies bakal membawa Indonesia menuju kemunduran. Makanya, kengototan pragmatis Surya Paloh dan Partai Nasdem buat mencapreskan Anies Baswedan sangat tidak sejalan dengan kepentingan bangsa kita ke depan. Cita-cita kita menjadi negara maju. Ini nggak sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk masa depan bangsa. Nah, gimana? Sekarang sudah mulai paham kan kenapa Presiden Jokowi nyuekin Surya Paloh? Sudah paham kenapa Surya Paloh sekarang sampai keluar kandang dan bicara kepada publik? Sudah paham kan kenapa Surya Paloh meminta saran kepada Luhut soal nama cawapres yang cocok buat Anies Baswedan? Sebetulnya, kalau Bang Surya Paloh peduli masa depan bangsa Indonesia, ya mestinya dia sudah ikut melupakan nama Anies Baswedan. Nah, kemarin waktu dikumpulkan ketua-ketua umum silaturahim sama presiden, itu sebenarnya kan kalau beritanya politik apa yang dibicarakan tidak ada, silaturahim makan, sudah gitu hanya bilang begini, mau nitip apa? Nah ini saya nitip balik karena ini perintah presiden. Beliau cerita, saya nanti ingin menitipkan karena sudah saya tanya ke ahli-ahli, saya bicara sama IMF, World Bank, dan lain ekonom apa entah-entahlah, bahwa dunia sekarang mengalami perubahan demografi. Ini tolong dicatat siapa yang bagian itu. Kita menurut beliau mengalami sebuah demografi itu kan penduduk. Itu mulai tahun ini hanya jadi ada peak time-nya. Nah, kita itu demografi yang bagusnya bisa mengangkat dari disebut negara berkembang menjadi negara maju dengan demografi yang 2023 ini terus 13 tahun ke depan. Itu peak time.